Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Apakah kalian semua sudah semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Semangat, Bu. Semangat, Ibu. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai pada pagi hari ini, sebagai rasa syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa di dalam hati sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Laila. Selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran. Anissa ada? Hadir, Ibu. Ahmad Naufal Sidik ada? Hadir, Ibu. Laila Rahmah ada? Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir dan bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai persamaan dasar akuntansi. Setelah mempelajari materi persamaan dasar akuntansi, diharapkan peserta didik mampu untuk yang pertama, menjelaskan pengertian persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, memahami manfaat persamaan dasar akuntansi. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi transaksi yang terkait dengan persamaan dasar akuntansi. Karena materi kita mengenai persamaan dasar akuntansi, maka kita harus tahu dulu apa itu persamaan dasar akuntansi. Ada yang tahu apa itu persamaan dasar akuntansi? Tidak, Bu. Tidak tahu. Jadi, persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan antara sisi harta dengan kewajiban dan modal. Jadi, nanti di laporan neraca itu harus seimbang. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan ya mengenai 5 macam laporan keuangan. Ada yang masih ingat apa saja 5 macam laporan keuangan itu? Ya, silahkan kepada Laila. Izin menjawab, Bu. Laporan keuangan itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau modal, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, tepat sekali ya jawabannya. Jadi, laporan keuangan itu terdiri dari 5 macam. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Yang ketiga itu laporan neraca ya. Yang keempat, ada laporan arus kas. Dan yang kelima, ada catatan atas laporan keuangan. Jadi, betul sekali. Nah, selanjutnya, ada yang tahu apa itu neraca? Ya, Anissa, silahkan. Izin menjawab, Ibu. Kalau dari aku neraca itu adalah posisi harta, utang, dan modal perusahaan pada suatu periode tertentu. Ya, tepat sekali ya jawabannya. Jadi, neraca itu adalah posisi antara harta, utang, dan modal yang dimiliki perusahaan pada suatu periode tertentu. Sehingga di sisi harta, utang, ditambah dengan modal itu akan seimbang. Nah, itulah yang dinamakan dengan persamaan dasar akuntansi. Apakah dapat dipahami? Paham, Bu. Baik, karena
Sudah paham ya sedikitnya mengenai apa itu persamaan dasar akuntansi? Ibu akan menyampaikan materinya lebih dalam. Dimohon kepada seluruh siswa untuk memperhatikan materi yang Ibu sampaikan. Dan catat hal-hal pentingnya ya. Izin Ibu share screen terlebih dahulu. Baik, Ibu mulai dari pengertiannya ya. Jadi, pengertian dari persamaan dasar akuntansi yaitu suatu pencatatan secara sistematik dan teratur yang selalu membentuk keseimbangan antara kekayaan dan sumber kekayaan. Nah, kekayaan itu sendiri adalah segala sesuatu yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Kekayaan atau harta antara lain kas, piutang, perlengkapan, peralatan, tanah, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber kekayaan itu dapat berasal dari pemilik atau disebut dengan modal ya atau ekuitas, dan pihak ketiga yang disebut dengan utang. Nah, rumusnya itu adalah kekayaan sama dengan sumber kekayaan. Kekayaan itu kita sebut dengan harta atau aktiva, dan sumber kekayaan itu adalah utang plus modal atau ekuitas yang disebut dengan pasifa. Jadi rumus akuntansi itu harta sama dengan utang ditambah modal. Selanjutnya ya, ada pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi. Yang pertama, dampak dari setiap transaksi adalah peningkatan atau penurunan satu atau lebih unsur dalam persamaan akuntansi. Yang kedua, kedua sisi persamaan akuntansi harus selalu sama jumlahnya, atau yang sudah dijelaskan tadi ya, harus seimbang. Yang ketiga, modal atau ekuitas pemilik dapat bertambah dipengaruhi oleh investasi awal pemilik dan saat memperoleh pendapatan, serta dapat berkurang dipengaruhi oleh penarikan oleh pemilik, atau yang disebut dengan praif pemilik, dan membayar beban. Selanjutnya, ya, ada transaksi berpengaruh terhadap persamaan akuntansi. Jelas sekali ya, pasti transaksi itu berpengaruh. Nah, yang pertama itu ada bertambahnya aktiva diimbangi dengan bertambahnya ekuitas. Yang kedua, bertambahnya aktiva diimbangi dengan bertambahnya kewajiban. Kemudian berkurangnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya ekuitas. Terus ada berkurangnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya kewajiban. Kemudian yang selanjutnya bertambahnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya aktiva yang lain, bertambahnya kewajiban diimbangi dengan berkurangnya kewajiban yang lain, kemudian bertambahnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya aktiva lain dan bertambahnya kewajiban, ini bisa saja. Kemudian bertambahnya utang diimbangi dengan berkurangnya modal. Nah, untuk lebih jelasnya, ada contoh soal ya yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama itu soalnya pada tanggal 1 Juni, pemilik menyetorkan uang sebesar 5 juta, peralatan 2.500.000 dan perlengkapan sebesar 1.200.000. Nah, analisanya, ada analisanya ya, sebentar. Nah, kan tadi pemilik itu menyetorkan uang ya, uang tunai itu termasuk kas, sebesar 5 juta, itu bertambah, kemudian pemilik juga menyetorkan perlengkapan kan, tentu saja perlengkapan bertambah, peralatan juga bertambah, dan modal. Nah, modal berjumlah 8.700.000. Mengapa sekian? Karena
Kan kasnya 5 juta, perlengkapan 2.500.000, peralatan 1.200.000. Nah, jumlah dari semuanya itu disebut dengan modal. Seperti itu. Dan contoh soal yang kedua, tanggal 7 Juni, perusahaan membeli sebuah peralatan secara tunai dengan harga 2.750.000. Kita lihat analisanya. Ya, jadi analisanya itu, kan kita membeli peralatan ya, berarti kita tuh mengeluarkan uang. Jadi uang tunai itu kan disebutnya kas kan. Jadi kas itu berkurang sebesar 2.750.000 dan peralatannya bertambah karena kita membeli peralatan seharga 2.750.000. Lanjut kepada soal yang ketiga. Ya, tanggal 15 Juni, perusahaan menerima pendapatan sebesar 1.500.000. Mari kita lihat analisanya. Ya, analisanya karena kita mendapatkan pendapatan ya, otomatis uang kita bertambah kan. Jadi kas itu bertambah 1.500.000 dan modal tentu saja bertambah sebesar 1.500.000. Nah, agar kalian lebih paham lagi ya mengenai contoh soal ini, coba ada itunya kan tabelnya bersama dasar akuntansi. Nah, jadi kalian bisa lihat tuh bahwa di sisi aktiva dan pasifa itu harus seimbang. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk memahaminya. Ya, Ibu sudah paham. Baik, kalau sudah paham, apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan Anissa. Baik, Ibu izin bertanya, mengapa persamaan akuntansi itu harus seimbang, Bu? Ya, karena gini ya, kenapa harus seimbang? Karena setiap transaksi bisnis mempengaruhi minimal 2 akun perusahaan. Persamaan akuntansi itu akan selalu ada dalam keadaan seimbang, yang berarti sisi kanan harus sama dengan sisi kiri. Seperti itu, Anissa. Apakah dipahami? Baik, Ibu paham. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Apakah semuanya juga paham? Paham, Bu. Ya, baik. Karena sudah paham, sekarang Ibu minta kalian untuk berkelompok ya. Kelompok 1 itu ada Anissa, Ahmad Naufal Sidik, dan Laila Rahmah. Dengarkan Ibu baik-baik ya. Ibu akan memberikan sebuah soal yang harus didiskusikan atau dipecahkan bersama dengan kelompoknya. Kemudian setelah kalian mengerjakan soal secara diskusi kelompok, maka Ibu akan memberikan soal individu. Yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar akan diberikan skor untuk kelompoknya. Dan kelompok yang paling banyak skornya akan mendapatkan reward dari Ibu. Apakah dipahami anak-anak? Paham, Bu. Ya, paham, Bu. Ya, kalian mengerjakan diskusi di forum diskusi ya, di e-learning pada pertemuan 2. Kalian tinggal membuat forum diskusinya dan beri nama kelompok berapa. Diskusinya mengenai apa sih manfaat dari persamaan dasar akuntansi itu? Boleh dari sumber yang relevan maupun menurut pendapat kalian gitu ya, soalnya Ibu sudah menjelaskan materinya tadi. Ibu kasih waktu 15 menit dan Ibu akan memantau jalannya diskusi di forum diskusi. Jangan meninggalkan room Zoom-nya ya, anak-anak. Baik, Ibu. Baik, Bu. Ya, silahkan dimulai.
Karena waktunya sudah 15 menit ya, apakah diskusinya sudah selesai? Sudah, Bu, sudah selesai. Baik, kalau sudah selesai ya, Ibu minta perwakilan kelompoknya untuk memaparkan hasil dari diskusinya. Silahkan, Bu, siapa? Baik, Bu, saya akan menyampaikan mengenai manfaat persamaan dasar akuntansi. Ada banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh oleh perusahaan dari penggunaan persamaan dasar akuntansi ini, yaitu yang pertama, sebagai sumber catatan yang dapat digunakan untuk mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan. Yang kedua, sebagai alat untuk memeriksa seberapa besar saldo yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan. Dan yang terakhir, sebagai alat koreksi ketepatan antara saldo pada sisi debit maupun sisi kredit. Baik, terima kasih ya, Laila. Bagus sekali ya jawabannya. Jadi benar ya, manfaat persamaan dasar akuntansi itu sebagai sumber catatan untuk mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan tentunya. Kemudian sebagai alat untuk memeriksa seberapa besar sih gitu saldo yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan. Dan juga bisa gitu sebagai alat ketepatan antara saldo pada sisi debit maupun kredit karena kan harus seimbang. Gitu. Apakah ada yang ditanyakan atau masih bingung? Silakan disampaikan saja ya. Kalau dari saya sudah, Bu. Sudah, Ibu. Baik, karena sepertinya kalian semua sudah paham, maka sekarang Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang bisa menjawab, silahkan raise hand ya. Dan untuk yang jawabannya benar itu nanti akan mendapatkan skor untuk kelompoknya. Dengarkan baik-baik ya. Soal yang pertama. Pada tanggal 1 Juni, pemilik menyetorkan uang sebesar 5 juta, peralatan 2.500.000, perlengkapan 1.200.000. Bagaimana persamaan dasar akuntansinya? Ya, silakan siapa yang bisa menjawab? Ya, Laila, silakan. Ya, Ibu, untuk di sisi debit itu ada kas bertambah 5 juta, ada perlengkapan sebesar 1.200.000, ada peralatan sebesar 2.500.000, dan juga di sisi kredit ada modal bertambah sebesar 8.700.000. Ya, betul sekali. Sepertinya Laila tadi memperhatikan ya, benar-benar memperhatikan, Ibu menerangkan gitu. Nah, yang kedua, pada tanggal 7 Juni, perusahaan membeli sebuah peralatan secara tunai. Bagaimana persamaan dasar akuntansinya? Ada yang bisa menjawab? Ya, Anissa, silahkan. Baik, Ibu. Ibu menjawab. Kas berkurang sebesar 2.750.000. Peralatan bertambah sebesar 2.750.000, Bu. Ya, betul sekali. Sepertinya Anissa juga memperhatikan ya saat Ibu menerangkan. Anissa dan Laila itu dari kelompok 1 ya? Ya, Bu, kelompok 1. Iya, Ibu, kelompok 1. Ya, baik. Pertanyaan yang terakhir. Pada tanggal 15 Juni, perusahaan menerima pendapatan sebesar 1.500.000. Ayo, siapa yang akan menjawab? Ya, Laila lagi nih. Bagaimana Laila? Ya, Ibu, kas bertambah 1.500.000 dan modal juga bertambah 1.500.000. Ya, tepat sekali ya. Jawaban kalian udah benar semua gitu. Ibu sangat mengapresiasinya. Sebentar, Ibu hitung dulu skornya ya.
Baik, sudah cukup tanya jawabnya dan bisa kita lihat ya bahwa yang aktif itu kelompok 1 dan skornya juga 90 poin. Maka yang menang adalah kelompok 1. Kita tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Tepuk tangan online ya. Nah, Ibu akan menambah nilai kalian sebagai reward-nya ya. Ya, Bu, baik. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Nah, dengarkan ya anak-anak. Setelah pembelajaran hari ini, Ibu sudah menyiapkan kuis ya untuk dikerjakan secara individu. Cek saja di e-learning-nya masing-masing. Deadline-nya hari ini jam 4 sore. Ingat-ingat ya, deadline-nya jam 4 sore. Ibu ingin mengecek sejauh mana sih pemahaman kalian mengenai materi persamaan dasar akuntansi ini? Baik, Bu. Ya, jadi dapat kita simpulkan ya, anak-anak, persamaan dasar akuntansi itu pencatatannya itu secara sistematik dan teratur yang selalu membentuk keseimbangan antara kekayaan dan sumber kekayaan. Rumusnya itu adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, sedangkan manfaatnya itu adalah sebagai sumber catatan ya untuk mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan. Kemudian sebagai alat juga untuk memeriksa seberapa besar saldo pencatatan transaksi keuangan. Kita juga bisa memeriksa berapa sih saldo yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan gitu. Dan kita juga bisa memeriksa ketepatan antara sisi debit maupun sisi kredit, apakah seimbang atau tidak. Ada yang ditanyakan lagi atau sudah cukup? Cukup, Bu. Ya, karena pembelajaran sudah selesai, maka dicukupkan. Kita bertemu di minggu depan. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama semua. Silakan ya. Iya.